Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Afrisa Rahmadani Herman, dan ada rekan-rekan saya, yaitu saya Hilwa, saya Anissa Rahma. Kami dari Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang akan menjelaskan tentang fluorida. Berikut penjelasannya. Apa itu fluorida? Jadi, fluorida adalah mineral alami berupa ion dari unsur fluor yang banyak ditemukan dalam air, tanah, makanan, serta digunakan dalam produk kesehatan seperti pasta gigi. Fluorida berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi karena dapat memperkuat Dalam video kali ini saya akan menjelaskan fungsi fluorida dalam tubuh. Jadi fungsi yang pertama yaitu memperkuat enamel gigi. Jadi fluorida membantu memperkuat lapisan luar gigi atau yang disebut enamel sehingga lebih tahan terhadap serangan asam dari bakteri dan makanan. Nah, fungsi selanjutnya yaitu mencegah gigi berlubang. Jadi dengan memperkuat enamel dan membantu remineralisasi, fluorida membantu mencegah terbentuknya lubang pada gigi. Nah, fungsi selanjutnya yaitu membantu remineralisasi gigi. Jadi, jika terjadi kerusakan gigi dini, fluorida dapat membantu memperbaiki kerusakan tersebut dengan cara mempercepat proses remineralisasi, yaitu proses pengembalian mineral ke dalam gigi. Nah, fungsi selanjutnya yaitu mencegah pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang. Nah, fluorida memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi pertumbuhan bakteri di mulut yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Fungsi selanjutnya yaitu membantu pembentukan tulang. Jadi, fluorida juga berperan dalam pembentukan dan kesehatan tulang, serta meningkatkan kepadatan dan kekerasan tulang sehingga tulang lebih stabil. Lalu kita masuk ke sumber pangan fluorida. Nah, sumber pangan fluorida yang pertama yaitu air minum yang difluoridasi, dan yang kedua ada makanan laut seperti kepiting dan udang. Lalu ada teh, terutama teh hitam, memiliki kandungan fluorida tinggi. Dan juga ada gelatin, terutama gelatin dari tulang ikan juga merupakan sumber fluorida. Dan yang terakhir ada anggur, oatmeal, dan kismis. Ini juga mengandung fluorida dalam jumlah yang kecil. Baik, kita masuk ke penjelasan metabolisme fluorida. Jadi, metabolisme fluorida melibatkan absorpsi fluorida, yang dimana setelah dikonsumsi, fluorida diserap oleh saluran pencernaan, terutama di lambung dan usus halus, dan masuk ke dalam aliran darah. Lalu masuk ke distribusi. Dari aliran darah, fluorida didistribusikan ke seluruh tubuh, terutama ke jaringan keras seperti tulang dan gigi. Lalu masuk ke retensi dalam tulang. Jadi sebagian besar fluorida yang terserap akan disimpan dalam jaringan keras seperti tulang dan gigi, di mana ia berperan dalam memperkuat struktur mineral. Nah, yang terakhir yaitu ekskresi melalui urin. Jadi fluorida yang tidak digunakan oleh tubuh akan disaring oleh ginjal dan dibuang melalui urin. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyerapan fluorida dipengaruhi oleh bentuk kimia fluorida, di mana fluorida yang larut dalam air lebih mudah diserap dibandingkan bentuk kompleks. Kehadiran mineral seperti kalsium dan magnesium dapat menghambat penyerapan karena membentuk senyawa yang tidak larut. pH lambung yang asam meningkatkan penyerapan fluorida, sedangkan pH basa menurunkannya. Selain usia juga berpengaruh kepada anak-anak, penyerapan fluorida lebih efisien dibandingkan orang dewasa karena kebutuhan pembentukan tulang dan gigi lebih tinggi. Di sini juga ada penjelasan dari kecukupan fluorida untuk mencegah defisiensi. Kecukupan fluorida bervariasi menurut usia. Rekomendasi asupan harian menurut Institute of Medicine berkisaran antara 0,1 mg per hari untuk bayi hingga 4, mg per hari untuk pria dewasa. Asupan fluorida penting untuk mencegah karies gigi terutama pada anak-anak dan dapat diperoleh dari air minum yang difluoridasi, teh, ikan bertulang lunak,
serta beberapa produk olahan makanan. Defisiensi fluorida. Defisiensi fluorida terjadi ketika asupan fluorida terlalu rendah, biasanya akibat rendahnya kadar fluorida dalam air minum. Dampaknya bisa peningkatan risiko karies gigi atau menjadi gigi berlubang karena fluorida membantu memperkuat email gigi. Yang kedua, toksitas fluorida atau keracunan fluorida. Toksitas fluorida terjadi ketika tubuh menerima fluorida dalam jumlah yang melebihi batas aman, baik dalam waktu yang singkat atau yang disebut akut atau dalam jangka panjang yang disebut kronis. Toksitas akut fluorida terjadi jika seseorang menelan fluorida dalam jumlah besar sekaligus, misalnya menelan banyak pasta gigi atau tablet fluorida secara tidak sengaja. Gejalanya toksitas akut itu seperti mual dan muntah, sakit perut, diare, pusing atau lemas, dan juga dalam kasus sangat berat, gangguan detak jantung, kesulitan bernafas, bahkan kematian jika tidak segera diatasi. Dan yang kedua, toksitas kronis fluorida terjadi karena Yang kedua, toksitas kronis fluorida terjadi karena paparan fluorida berlebihan dalam waktu lama. Misal, karena minum air dengan kadar fluorida tinggi terus-menerus selama bertahun-tahun. Dampaknya, fluorosis gigi berubah warna, email gigi jadi rapuh dan mudah rusak, terjadi saat masa pertumbuhan gigi, khususnya pada anak-anak. Fluorosis tulang seperti sengketai fluoris, tulang menjadi keras tapi rapuh. Dan yang kedua, sakit sendi dan otot, tulang mudah patah. Jika parah, gangguan bentuk tulang atau lainnya. Penyebab umum toksis kronis, air minum dengan fluorida 1,5 mg atau liter, mengonsumsi suplemen fluorida tanpa pengawasan medis, dan yang terakhir terpapar bahan industri yang mengandung fluorida. Pekerjaan seperti pekerjaan pabrik, aluminium atau pupuk dan lain sebagainya.